Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkiparing Muda dari kelas 2D3 Teknik Informatika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan NRP 3120500046. Pada kali ini saya akan memberi video penjelasan pengerjaan PKA 6.81 dengan judul Configure NAT for IP Persingkat. Jadi kita akan melakukan konfigurasi network address translator ke IP persingkat. Untuk itu langsung saya. Di mana di sini kita lihat ada show dialog ya. Show dialog box yang mana berisi dari PT activity-nya yang akan menjadi pedoman kita untuk mengerjakan. Nah, di sini kita diberi addressing table di mana diketahui ada beberapa device antara lain ada router, PC dan terletak di inside dan ada lokal ya, lokal PKA yang terdapat di lokal di inside juga, lalu ada outside PC yang di outside dan Cisco PKA. Oke, untuk setiap router ya terhubung ke serial dan pas Ethernet, dan di bawahnya bisa kita lihat ada objektif yang mana kita diminta melakukan konfigurasi dynamic NAT dengan PAT, lalu melakukan konfigurasi static NAT. Di mana NAT ini sendiri yaitu berfungsi untuk mentranslatorkan IP private ya menjadi public agar bisa kita mengakses internetnya. Dan di sini berisi instruction ya, dimana dalam aktivitas kali ini kita hanya akan menggunakan konfigurasi di router 2 R2. Berarti kita akan main di R2. Di mana ada beberapa langkah instructionnya. Yang pertama kita diminta menggunakan sebuah ACL ya, yang mana melakukan permit terhadap address di LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 yang akan nantinya ditranslator. Kemudian spesifikasi dari LAN-nya harus diorder ya. Gunakan nama R2 anaknya untuk ACL-nya, access list-nya dengan nama yang harus sesuai dengan namanya agar presentasi compression-nya bisa meningkat. Oke, langsung saja kita masuk ke R2-nya. Di sini kita ke CLI-nya, kita enable terlebih dahulu, lalu kita masuk ke config terminalnya. Oke. Kemudian kita kasih kita akses dulu ya IP access list-nya. Oke, dengan versi standar ya. Dan kita namai dia R2 NAT. Oke. Kemudian kita kasih permit ke LAN 1 terlebih dahulu, yaitu kita beri IP address-nya 192.168 lalu 10.0. Nah, kemudian di sini kita diminta menginput reverse dari subnet mask-nya ya. Di sini 24, kalau 24 tidak reverse-nya itu dia 255.255.255.0. Nah, karena ini reverse menjadi 0.0.0.255. Berarti kita kasih 0.0.0.255. Oke. Sudah pas ya 192.168.10.0. Oke, kita coba copy dulu. Oke, lalu kita enter. Di sini kita coba permit juga di LAN 2-nya ya. Yang mana di LAN 2 ini hanya berbeda di IP saja. Di sini menggunakan 192.168.20.0. Untuk masalah subnet mask sama semua ya, prefixnya 24. Kemudian permit ke LAN 3-nya kita ganti juga, kita kasih ya, yaitu 192.168.30. Oke. Nah, maka semua LAN 1, 2, 3 sudah diberi permit. Selanjutnya kita ke instruksi selanjutnya ya. Yaitu di instruksi selanjutnya ini kita diminta untuk membuat sebuah NAT pool yang dinamai R2 pool. Nah, pool ini harus digunakan pers address-nya ya, dari 209.165.202.128. Berarti pers address-nya itu 209.165.202.129. Berarti kita beri nanti 129 dengan prefix sama 30. Nama pool ya harus cocok ya dengan nama yang diberi ini ya. Jadi tidak boleh berbeda. Semua translated address-nya harus digunakan di bagian offset-nya nanti.
Oke, kita buat NAT poolnya. Kita kasih IP NAT poolnya dengan nama R2 pool. Terus addressnya tadi kita dimulai dari first address 209.165.202.128, berarti kita kasih 209.165.202.129. Oke, kemudian NIP-nya juga sama juga ya, 209.165, kemudian 202.129. Nah, kemudian kita kasih netmasknya. Ini kita perbaiki dulu netmask. Kita kasih prefixnya tadi 30, berarti 255, 255, 255, 252. Oke, kita enter. Maka NAT poolnya sudah ada. Kemudian kita melakukan konfigurasi NAT dengan ACL, dan NAT pool ya harus sudah dibuat. NAT poolnya harus sudah dibuat, berarti kita lakukannya. Kita kasih IP NAT-nya, IP NAT inside sort ya. Kita masih di inside sort listnya. Kita kasih R2 NAT tadi ya untuk NAT ACL-nya, yang mana di dengan poolnya yaitu R2 pool. Kita overload ya, kita overload. Oke, maka kita enter. Sudah selesai untuk instruksi ketiga. Kemudian masuk ke instruksi keempat, kita diminta mengkonfigurasi static NAT ya untuk map lokal PKA-nya. Jadi ini kita buat static NAT di dalam server inside ya. Untuk kedua address dari 209.165.202.128. Berarti kita menggunakan address keduanya, berarti 130 ya. 30. Oke, kita kasih static NAT-nya. Kita konfigurasikan juga IP NAT inside, masih di bagian inside, yang mana source-nya itu static ya, karena ini static, yang berasal dari lokal PKA. Lokal PKA kita cek dulu ya. Di sini, nah lokal PKA kita berasal dari lokal PKA ya. Kita kasih IP lokal PKA-nya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini lokal insert lokal IP address-nya. Kita kasih lokal PKA 192.168.20.254. Kemudian tadi menggunakan IP kedua ya, IP kedua dari 209.165.202.128. Berarti kita copy dulu ya. Kita kasih dia sebagai NIP-nya. Waduh. Kita perlu tulis ulang ya, IP NAT inside sort static tadi kalau tidak salah 192.168 ya, dan kita gunakan untuk insert global IP address-nya ya tadi IP kedua ya dari 209.165.202.128, berarti IP keduanya yaitu 30. Kita cek lagi ya lokal PKA-nya berapa IP-nya, apakah sudah sesuai dengan router 2 kita. Oke, di sini kita cek 192.168.20.254 ya, udah pas. 209.165.202.130. Oke, sudah pas. Kita enter. Kemudian kita lihat instruksi selanjutnya, itu kita diminta mengkonfigurasi interface yang akan berpartisipasi di dalam NAT. Oke, kita show dulu ya. Kita show dulu.
Eh, kita lihat ya, yang berpartisipasi ada FA 01, lalu ada serialnya ya, serial 010 nih sepertinya. Oke, coba kita ganti dulu di physical view-nya. Oh, logical view. Di sini kita akan coba dari apa ya, router tabelnya yang terhubung di router 2 nih. Ada serial 000, lalu ada serial 001, dan ada serial 010 dan passeter 000. Kita cek ya, yang untuk ke internet itu dia serial 010. Berarti ini kita jadikan outside dan sisanya itu menjadi inside. Karena yang terhubung ke internet adalah serial 010. Oke, jadi sudah termasuk bagian outside-nya. Oke, kita lakukan konfigurasinya. Di sini kita akses dulu ya interface-nya. Yang pertama pas bagian offset dulu ya, yaitu serial 000. Oke, maaf, serial 010. Oke, kita akses interface-nya sudah, kita kasih dia sebagai IP NAT outside-nya. Oke, kemudian kita exit, kita akses interface bagian selanjutnya, yaitu tadi ada serial 000 ya. Kita akses dulu serial 000-nya. SE000. Kita kasih dia sebagai inside ya, IP NAT inside. Oke, kita exit, kita akses interface serial 001. Serial 001 kita jadikan inside juga, IP NAT inside. Dan yang terakhir yaitu interface FA 000. Oke, 000 invalid. Kita exit dulu ya. Sudah exit. Coba kita interface. Pas Ethernet kita kasih 000 valid juga. Sepertinya ada pas 000 nolnya cuma satu aja karena dia pas Ethernet. Nah, lalu kita kasih IP NAT inside-nya ya. Maka sudah selesai sama instruction-nya. Jadi coba kita cek dulu resultnya. Di sini ada sedikit kesalahan, yaitu ACL-nya. ACL-nya masih ada kesalahan. Coba kita perbaiki ya ACL-nya. Di sini kita coba akses lagi. IP access list-nya kita kasih standar R2 NAT. Oke, standar. Lalu kita kasih permit tadi ya, permit ke LAN 1 192.168 20.0 titik 10 dulu, lalu 000 titik 255. Oke, 20 dan yang terakhir 30.
Nah, kita cek dulu ya bagian ini ya. Nah, kita lihat sudah 100% ya. Kita cek. Nah, sudah semuanya selesai. Kemudian kita lakukan tes ya, apakah berhasil atau tidak. Kita coba akses dari PC1, kita akses Cisco PKA-nya. Nanti kita akses ya, cisco.pka. Kita go. Nah, berhasil ya. Lalu coba kita akses melalui command prompt. Kita ping ke cisco.pka. Nah, berhasil. Dan PC satunya tadi kita command prompt juga ya ke cisco.pka nya. Cisco ping dulu, ping cisco.pka. Berhasil. Lalu bagian ininya juga kita coba akses ya, PC 2 nya. Kita ke desktopnya, kita kasih cisco.pka juga, tapi ping cisco.pka minte ya, kita kasih minte biar ping saja ya. Nah, berhasil. Maka setiap inset ini ya bisa mengakses bagian outsetnya. Nah, dan berarti menandakan NAT-nya sudah berfungsi dengan baik dan tasknya juga sudah completion ya 100%. Maka dengan itu pengerjaan PKA 6.81 sudah selesai dikerjakan. Dan begini berakhirlah sudah video yang saya buat ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.